Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Zakaria Aurozi dengan nomor induk mahasiswa 18521-205, Prodi Teknik Kimia, Universitas Islam Indonesia. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas kerja praktek yang diberikan oleh Ibu Dr. Diana STMSC selaku dosen pembimbing kerja praktek saya. Dan saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan presentasikan hasil kerja praktek saya yang dilakukan di PT PLN Indonesia Power Semarang PGU dengan judul Analisis Efisiensi Injeksi Bahan Kimia terhadap Kualitas Air Distilat pada Destination Plant PLTGU Blok 2 Tambak Lorok yang dilaksanakan pada periode bulan November tahun 2022. Selanjutnya, saya akan membacakan outline-nya. Untuk yang pertama, yaitu latar belakang. Yang kedua, tinjauan umum perusahaan. Yang ketiga, PT PLN Indonesia Power Semarang PGU. Yang keempat, yaitu pengertian PLTGU. Yang kelima, desain machine plan. Yang keenam, optimasi proses. Dan yang ketujuh, efisiensi injeksi bahan kimia. Serta yang terakhir atau yang kedelapan, yaitu kesimpulan dan saran. Selanjutnya masuk ke dalam latar belakang. Seperti yang kita semua ketahui bahwa revolusi industri 4.0 itu menjadikan teknologi berkembang semakin pesat. Dan hal tersebut tidak terlepas dari peran sumber daya manusia. Dan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia perlu dilakukan melalui adanya kerja praktek, khususnya di bidang energi ketenagalistrikan. Usaha yang telah dilakukan pemerintah dengan membangun fasilitas pembangkit listrik, salah satunya adalah PLTGU atau kepanjangan dari pembangkit listrik tenaga gas dan uap. Salah satu parameter yang menunjukkan prestasi kerja dari PLTGU adalah efisiensi injeksi bahan kimia pada destination plant. Ini sangat penting untuk dilakukan analisis dosis optimum injeksi bahan kimia dalam destination plant di PLTGU Blok 2 Tambak Lorok PT PLN Indonesia Power. Masih dalam tinjauan umum perusahaan, PT PLN Indonesia Power itu merupakan salah satu anak perusahaan PT PLN Persero yang didirikan pada tanggal 3 Oktober tahun 1945. PT PLN Indonesia Power itu menjunjung tinggi adanya keberlanjutan pasokan energi melalui perbaikan, pengembangan, dan inovasi agar menjadikan perusahaan penyedia energi listrik yang dapat dipercaya. Berikut merupakan peta kerja dari PT Indonesia Power. Berawal pada pengelolaan pembangkit listrik di Jawa Bali, saat ini Indonesia Power telah melakukan pengembangan bisnis jasa operasi pemeliharaan di seluruh Indonesia, baik melalui pengelolaan sendiri maupun melalui anak perusahaan. PT Indonesia Power mengelola 4 Power Generation Unit atau PGU, 13 Operation and Maintenance Service Unit atau OMU, serta 5 Power Generation and Operation and Maintenance Service Unit atau POMU. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait struktur grup perusahaan PT PLN Indonesia Power. PT PLN Indonesia Power ini merupakan anak perusahaan dari PT PLN Persero dan merupakan perusahaan BUMN yang menangani bidang energi ketenagalistrikan di Republik Indonesia. Ini struktur grup perusahaan PT PLN Indonesia Power dapat dilihat pada gambar. PT PLN Indonesia Power terdiri dari 4 anak perusahaan, yaitu PT Cokindo Daya Bersama, PT Putra Indo Tenaga, PT Indo Normal Power, dan PT Arta Koliando. Kemudian memiliki 4 perusahaan patungan atau joint venture, company, yaitu PT Pertadaya Gas, PT GCN Indo Tenaga, PT Raja Mandala Electric Power, dan PT Indoraya Tenaga. Selanjutnya memiliki 2 perusahaan asosiasi, yaitu PT PLN Suku Cadang dan PT Indo Pusaka Berau.
serta 3 perusahaan afiliasi perusahaan yaitu PT Indo Tenaga Hijau, PT Suralaya Indo Tenaga, dan PT Putra Suralaya Indo Tenaga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait visi, misi, moto, dan nilai perusahaan. PT PLN Indonesia Power memiliki visi yaitu menjadi perusahaan energi terbaik yang tumbuh dan berkelanjutan. Dan untuk misinya yaitu menyediakan solusi energi yang andal, inovatif, ramah lingkungan, dan melampaui harapan pelanggan. Serta motonya yaitu PT PLN Indonesia Power adalah Energy of Things. Dan nilai perusahaannya sama seperti nilai perusahaan dari perusahaan BUMN lainnya yaitu akhlak. Panjangan dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya, masih pada pembahasan tujuan perusahaan. Berikut merupakan bisnis utama dari PT PLN Indonesia Power. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu PT PLN Indonesia memiliki 5 jenis bisnis utama yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang pertama yaitu Power Generation Unit, 2 Power Organization and Operation and Maintenance Service Unit, 3 Operation and Maintenance Service Unit, 4 Maintenance and Service, dan 5 itu Project Unit atau PRU. Selanjutnya, PT PLN Indonesia Power Semarang PGU. Unit pembangkitan Semarang mengelola 3 jenis pembangkit dengan total kapasitas sepasang yaitu sebesar 1.238,3 MW, yaitu pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, pembangkit listrik tenaga gas PLTG, pembangkit listrik tenaga gas dan uap atau PLTGU, dan pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD yang ada di Karimun Jawa. Dan berikut merupakan peta lokasi unit pembangkitan yang tergabung di PT PLN Indonesia Power Semarang PGU. Itu antara lain PLTGU Sunyaragi, PLTGU Lumanis, dan Semarang PGU itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait PLTGU. PLTGU itu sendiri merupakan panjangan dari pembangkit listrik tenaga gas dan uap. PLTGU adalah gabungan antara PLTG dan PLTU, di mana panas dari gas buang dari PLTG digunakan untuk menghasilkan uap dan digunakan sebagai boda kerja di PLTU. Uap merupakan hasil evaporasi dari air laut. Uap yang digunakan untuk boda kerja di PLTU yaitu uap yang berasal dari hasil evaporasi dari air laut yang memenuhi standar baku di desalinasi. Untuk gasnya diperoleh dari hasil pembakaran antara liquid natural gas dengan oksigen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait animasi proses kerja dari PLTGU itu sendiri. Proses kerja PLTGU itu di mana ada open cycle loop dan closed cycle loop yang ditunjukkan pada nomor 1 itu cycle loop atau siklus terbuka, dan nomor 2 yaitu closed cycle loop atau siklus tertutup yang ditunjukkan oleh nomor 2. Open cycle loop atau siklus terbuka merupakan proses produksi listrik pada PLTGU, di mana gas buangan dari turbin gas langsung dibuang ke udara melalui cerobong saluran keluaran, dan suhu gas buangan di cerobong saluran keluaran ini itu mencapai 5.500 derajat Celcius. Dan proses seperti ini pada PLTGU dapat disebut sebagai proses pembangkitan listrik turbin gas, yaitu suatu proses pembangkitan listrik yang dihasilkan oleh putaran turbin gas. Yang kedua itu closed cycle loop atau siklus tertutup.
closed cycle loop atau siklus tertutup. Pada proses siklus tertutup, gas buang dari turbin gas akan dimanfaatkan terlebih dahulu untuk memasak air yang berada dalam HRSG atau Heat Recovery Steam Generator. Kemudian, uap yang dihasilkan dari HRSG tersebut akan digunakan untuk memutar turbin uap agar dapat menghasilkan listrik setelah terlebih dahulu memutar generator. Jadi, proses siklus tertutup inilah yang disebut sebagai proses pembangkitan listrik tenaga gas uap, yaitu proses pembangkit listrik yang dihasilkan oleh putaran turbin gas dan turbin uap. Dengan urutannya, pertama kali yaitu bahan bakar dipompakan dan masuk ke dalam combustion chamber, dan di dalamnya terjadi proses pembakaran, di mana pembakaran terjadi akibat adanya bahan bakar dan udara yang dihasilkan dari kompresor, dan selanjutnya akan dimasukkan melalui gas turbin untuk menghasilkan arus listrik yang dikonversikan melalui generator. Terus kemudian disimpan ke dalam trafo untuk dinaikkan tegangannya. Selanjutnya didistribusikan ke saluran tegangan tinggi atau sudut-sudut yang bertegangan tinggi. Selain itu, apabila menggunakan closed cycle loop atau siklus tertutup, maka akan melalui selektor valve yang bisa dilihat pada nomor 2. Selanjutnya, uap dari hasil pembelakan tadi dimasukkan ke dalam alat yang bernama HRSG. Untuk memanaskan air tadi, digunakan alat yang bernama boiler. Air laut yang telah memenuhi baku standar desalinasi nanti dialirkan ke dalam HRSG ini, masuk ke dalam boiler, lalu akan berubah fase menjadi uap. Selanjutnya, fase uap tadi digunakan untuk memutar turbin. Kemudian diteruskan ke generator untuk menghasilkan arus listrik. Selanjutnya dikonversikan ke dalam trafo. Untuk uap yang telah digunakan untuk memutar turbin tadi dikondensasikan menjadi air kembali dan ditampung ke dalam hot well yang nantinya digunakan untuk memutar siklus kembali yang disebut dengan combined cycle. Selanjutnya, saya akan masuk ke dalam pembahasan tentang desalination plan dan optimasi. Desalination plan itu merupakan suatu instrumen yang berfungsi untuk menghasilkan penguapan dan kondensasi. Pada gambar PFD sebelah kanan, mula-mula seawater supply akan dialirkan menggunakan pompa masuk ke dalam stacks. Stacks tersebut itu dinamakan sebagai evaporator multi-stacks. Air laut tersebut pertama kali akan dimasukkan ke dalam stack yang paling tinggi, yaitu pada stack nomor 13. Hingga sampai stack yang nomor 1. Selanjutnya, air laut akan dirubah fasenya lalu brain heater. Dan pada stack yang telah mulai brain heater tadi itu terjadi proses demineralisasi atau proses penghilangan ion-ion atau komponen-komponen mineral yang terdapat pada air laut yang dapat mengganggu kualitas air baku. Dan untuk step selanjutnya akan dirubah fasenya menjadi air distilat atau distilled water dan seawater discharge. Di sini terdapat 2 jenis air, yaitu air yang teruapkan dan air yang teruapkan yang bisa terkondensasi dan air yang tidak bisa terkondensasi. Air yang bisa terkondensasi ini akan berubah menjadi distilled water, dan air yang tidak bisa terkondensasi nanti akan dibuang ke laut kembali, seperti itu. Dan ini merupakan distilled water dan seawater discharge. Untuk distilled water ini merupakan air yang digunakan untuk bahan baku dalam siklus pembangkit yang telah dihilangkan kadar-kadar mineralnya dari air laut yang terdapat pada air laut.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai optimasi proses. Optimasi proses berarti pencarian nilai efisiensi terbaik, minimum atau maksimum, dalam rangka meningkatkan kinerja, sehingga mampu menghasilkan kualitas proses yang baik dan hasil kinerja yang tinggi. Optimasi proses ini dilakukan dengan cara penginjeksian bahan kimia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari air distillate tersebut. Artinya, dalam penginjeksian bahan kimia itu menggunakan dosis yang sehemat mungkin dan seminimal mungkin agar dapat menghasilkan efisiensi yang maksimal. Dapat dilihat dari tabel sebelah kanan, dijelaskan bahwa batasan parameter pada air distilat ditetapkan sebesar 20 mikrosiemens per cm. Efeknya apabila terlalu rendah atau terlalu sedikit, maka akan semakin bagus karena tidak menimbulkan arus listrik yang dapat memicu terjadinya korosi. Dan apabila terlalu tinggi akan memicu terjadinya pergerakan kontaminasi raw sehingga dapat menimbulkan kerak pada perpipaan. Berikutnya masih dalam pembahasan terkait optimasi proses. Destination plan membutuhkan optimasi proses berupa nilai water conductivity serendah mungkin dan sedikitnya dosis injeksi bahan kimia antifoam dan anti-scale sehingga dapat lebih menguntungkan. Destination plan itu dilakukan dengan menggunakan tangki dengan volume sebesar 1.250 desimeter kubik. Dan dalam pemberian anti-scale dan anti-foam dalam suatu tangki yang sama, dan kemudian dialirkan menggunakan pompa ke dalam evaporator. Sebelumnya itu telah dicampurkan dengan air laut terlebih dahulu, kemudian diubah fasenya dan dihilangkan ion-ion mineralnya. Desalination plant ini membutuhkan proses optimasi berupa nilai conductivity water yang serendah mungkin dan sehingga rendah mungkin dengan sedikit pemberian dosis injeksi bahan kimia antifoam sehingga dapat lebih menguntungkan dan menghemat bahan. Penginjeksian bahan kimia dipertimbangkan dengan menjaga agar nilai konduktivitas air distilat berada pada kadar standar yaitu kurang dari 20 mikrosiemens per cm. Nilai tersebut merupakan konversi dari total dissolved solid atau TDS dengan nilai maksimal sebesar 10 part per million. Seperti yang dilihat pada grafik sebelah kiri layar, yang merupakan grafik percobaan injeksi bahan kimia destination plan pada periode bulan September hingga bulan November tahun 2022, didapatkan dosis injeksi seminim mungkin terjadi pada sekitar tanggal 18 sampai tanggal 21 November yang digambarkan dengan warna ungu. Dengan dosis antifoam sebesar 3 kg dan dosis anti-scale sebesar 15 kg. Pada periode penjejakan di bulan November ini, merupakan pemberian penginjeksian bahan kimia yang paling rendah dibandingkan periode dari bulan-bulan sebelumnya. Untuk mengetahui modifikasi suatu bahan kimia ini adalah perbandingan dosis anti-scale tetap dan dosis antifoam yang bervariasi terhadap nilai produktivitasnya. Dari tabel konduktivitas yang telah injeksi dapat disimplifikasi melalui grafik yang menunjukkan pengaruh penambahan dosis anti-scale dan antifoam sebagai berikut. Pada grafik sebelah kiri yaitu pemberian dosis antifoam dengan takaran berat
dan konduktivitasnya. Dan sebelah kanan merupakan grafik dosis anti-scale. Grafik tersebut menyatakan bahwa pada dosis minimum sebesar 15 kg anti-scale dan 3 kg antifoam didapatkan nilai konduktivitas yang telah memenuhi standar. Maka selanjutnya dosis tersebut dapat diterapkan pada injeksi bahan kimia selanjutnya. Sebagai langkah pencegahan terjadinya pembentukan kerak serta terjadinya carry over, turut diperhitungkan konsentrasi injeksi anti-scale dan antifoam sebagai berikut. Diketahui data flow air laut sebanyak 200.041.000 liter per jam dengan tinggi airnya 150 cm, kapasitas tangki 1.250 desimeter kubik, dengan flow injeksi itu 1.250 liter dibagi 3 hari. Hari diubah ke jam dan 1.250 liter dibagi 72 jam dan dihasilkan flow injeksi sebesar 17,36 liter per jam. Selanjutnya yaitu untuk penentuan konsentrasi dalam tangki dimisalkan aja X dengan satuan miligram per liter dikali 241.000 liter per jam, sehingga dihasilkan penentuan konsentrasi 241.000 X miligram per jam. Kemudian dibagi oleh flow injeksinya tadi, yaitu dihasilkan 13.882,48 X miligram per liter. Kemudian diubah menjadi satuan kilogram, yaitu sebesar 13,88 X kilogram per liter. Selanjutnya, untuk perhitungan anti-scale-nya, dengan jumlah injeksi sama dengan 13,88 X kilogram per liter dikali 1.250 liter, atau dikali angka dari kapasitas tangki tadi, volume kapasitas tangki, dihasilkan sebesar 15 kg untuk dosis injeksi. Untuk mengetahui konsentrasi dalam tangki tadi, X sama dengan 8,645 kali 10⁴ kg per liter, itu sama dengan dikonversiin menjadi miligram per liter, itu 86,45 miligram per liter. Dibulatkan menjadi 86 mg per liter. Dengan dosis injeksi flow seawater sebesar 250 meter kubik per hour dan 15 kg anti-scale didapatkan konsentrasi sebesar 86 part per million ppm. Dan kemudian yaitu antifoam, jumlah injeksi sama dengan 13,88 X kilogram per liter dikali volume tangki yaitu sebesar 1.250 liter. Dihasilkan 3 kg untuk dosis injeksi. Kemudian X atau konsentrasi dalam tangki antifoamnya sama dengan 1,729 kali 10⁴ kg per liter. Itu sama dengan 17,29 mg per liter. Konversikan menjadi 17 mg per liter. Dengan dosis injeksi flow seawater yaitu sebesar 250 meter kubik per hour dan 3 kg antifoam didapatkan konsentrasi sebesar 17 ppm. Selanjutnya yaitu penutup. Dalam penutup ini saya akan menjelaskan terkait kesimpulan dan saran. Pada kesimpulannya, untuk analisa efisiensi injeksi bahan kimia pada desain lesson plan LTGU Grup 2 PT PLN Indonesia Power Semarang Power Generation Unit dapat disimpulkan bahwa dosis efisiensi yang perlu diinjeksikan dalam tangki injeksi desain lesson plan adalah sebesar 15 kg anti-scale dengan konsentrasinya sebesar 86 ppm dan
untuk antifoamnya sebesar 3 kg dengan konsentrasinya 17 ppm. Kemudian masuk ke saran. Untuk yang pertama, saran terkait laporan. Diperlukan adanya simulasi skala laboratorium mengenai kondisi reaksi yang berorientasi terhadap kualitas air baku berdasarkan perbandingan dosis injeksi bahan kimia terhadap nilai konduktivitas. Untuk yang kedua, yaitu saran untuk perusahaan, saya berharap agar tetap terjaga hubungan baik antara Universitas Islam Indonesia dengan pihak PT PLN Indonesia Power Semarang PGU, serta diperlukannya peran pembimbing lapangan dalam melakukan kontrol baik secara langsung maupun tidak langsung kepada mahasiswa yang akan melakukan kerja praktek. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan saat saya menjelaskan, saya mohon maaf. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.